Halo sahabat, bersama Cici lagi di sini. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Open Grave. Film bergenre horror science fiction ini dirilis pada tahun 2013, menceritakan tentang seseorang yang tiba-tiba terbangun di tempat yang penuh dengan mayat, yang tanpa dia ketahui bahwa saat ini bumi sudah dipenuhi dengan wabah mematikan. Dia terbangun dalam keadaan hilang ingatan, begitupun dengan rekan-rekannya yang lain. Sehingga pada saat ini mereka tidak saling mengenal. Banyak terjadi konflik di antara mereka karena ketidaktahuan satu sama lain. Ditambah lagi dengan hilangnya ingatan mereka, itu akan membahayakan mereka karena mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi. Selain harus menemukan jati diri dan identitas mereka, mereka juga dihadapkan dengan situasi yang tidak terduga. Mengapa mayat-mayat itu digantung? Lalu siapakah mereka ini sebenarnya? Temukan jawabannya, simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya seorang tokoh utama. Dia bernama Jonah, namun di dalam scene ini dia belum mengetahui siapa dirinya karena dia dalam keadaan hilang ingatan. Dia menyadari bahwa dirinya berada di dalam sebuah lubang yang besar dan dipenuhi dengan mayat manusia. Tiba-tiba ketika dia meminta tolong, ada seseorang yang mengulurkan tali tambang dan ia pun berhasil keluar dari lubang mayat tersebut. Dalam kondisi hujan dan penuh petir pada malam hari, ia menemukan sebuah rumah yang hidup lampunya. Ketika dia masuk ke dalam, dia bertemu dengan kawanan yang lain yang berjumlah 4 orang. Ditambah satu orang lagi yang diberi nama si bisu. Dia memang adalah seorang yang bisu. Dialah yang telah menolong Jonah tadi keluar dari lubang mayat. Mereka semua di sini saling berdebat dan saling menyalahkan siapa sebenarnya orang jahat yang telah menempatkan mereka di tempat yang aneh seperti ini. Itu disebabkan karena mereka semua kehilangan ingatan ketika mereka tersadar. Lelaki ini bernama Lucas, wanita ini bernama Sharon, dan yang ini bernama Michael, dan yang satu lagi yang berada di belakangnya itu adalah si bisu. Sedangkan pria yang sedang terbaring dan kesakitan ini bernama Nathan. Mereka semua akhirnya kembali berbicara dengan kepala dingin dan diperlihatkan di sini kalau mereka hanya memiliki 4 identitas. Semuanya memiliki identitas kecuali Jonah, sehingga Jonah malah semakin dicurigai. Sementara itu, si bisu ini menuliskan sesuatu yang tidak dimengerti oleh mereka semua, ditambah lagi si bisu ini juga tidak bisa menulis dalam bahasa Inggris. Ya walaupun sepertinya dia ingin memberikan informasi penting kepada mereka semua. Beberapa lama kemudian mereka memutuskan untuk mencari tahu hal-hal yang berada di rumah tersebut. Lucas menemukan luka suntikan di lengannya dan itu juga dimiliki oleh wanita bisu ini. Wanita ini sepertinya hendak mengatakan sesuatu, namun karena dia bisu maka dia tidak bisa mengungkapkan apapun. Mereka juga melihat banyaknya pasokan makanan dan di sini Jonah menemukan sesuatu yang tertempel di lemari kulkas. Jonah menanyakan hal itu kepada si bisu, namun ya karena si bisu tidak bisa berbicara, dia bagaimanapun hendak mengatakan dia tidak bisa. Di sana terlihat sebuah kalender yang dilingkari angka 18. Apakah yang akan terjadi pada tanggal 18? Setelahnya mereka menemukan gudang persenjataan, lalu sebenarnya siapakah mereka ini yang memiliki senjata dan harus melindungi diri? Selepas itu Jonah berberes diri, mandi, mengobati lukanya, dan sedikit demi sedikit ingatan masa lalunya mulai kembali. Lucas yang mana dia mungkin merasa dia memimpin dalam kelompok ini, dia melihat ada pergerakan di luar rumah. Mereka semua berusaha untuk menyusuri daerah tersebut. Jonah juga bergabung bersama mereka dan di tengah jalan Jonah merasakan ada ingatan lain yang kembali muncul dalam pikirannya, yaitu ingatan ketika dia sedang menyeret sebuah mayat. Mereka juga menemukan beberapa mayat yang diikat di pepohonan dan melihat itu sepertinya adalah hal yang kejam. Siapakah sebenarnya yang melakukan hal ini? Mereka merasa berada di dalam bahaya. Untuk informasi bagi kalian, walaupun seseorang pernah hilang ingatan, kemampuan motorik yang ia miliki sebelumnya tidak akan hilang. Contohnya saja jika kalian pandai berenang, maka kalian tidak akan melupakan kepandaian skill kalian dalam berenang. Begitupun dengan kemampuan lainnya seperti menembak, juga kemampuan dalam berbagai bahasa. Michael di sini pandai dengan senjata dan Nathan juga pandai dengan bahasa Prancis. Mereka masih memiliki skill tersebut. Nathan juga menemui banyaknya buku-buku yang berkaitan dengan anatomi tubuh manusia. Siapakah sebenarnya pemilik dari buku-buku tersebut? Jonah, Sharon, dan Lucas menyisir tempat sekitar dan mereka menemukan sebuah gubuk yang terbuat dari kayu. Mereka menemukan si bisu sedang memberi makan seorang wanita yang terlihat sakit dan ia terikat oleh sebuah rantai yang membuat dia tidak bisa bergerak banyak.
Dia makan dan membuang kotoran di sana, dan dia juga menyebut namanya Jonah sambil marah-marah. Lucas dan Sharon tentunya di sini heran mengapa wanita ini mengenali Jonah. Mereka melihat sebuah CCTV yang terpasang di sudut gubuk tersebut dan mereka harus menemukan di mana ruang kontrol. Sekembalinya di rumah, Jonah berusaha untuk membuka ruangan-ruangan yang ada untuk mencari tahu informasi lebih. Sedangkan Nathan di sini mengatakan kalau dia sepertinya mengenali Sharon, entah itu saudarinya atau pacarnya, yang penting dia merasa dekat. Intinya di sini, Nathan yang merasakan Jonah ini sebagai orang jahat menyuruh Jonah untuk menjauh dari Sharon. Keesokan harinya, mereka yang memutuskan untuk melakukan penyisiran kembali memutuskan siapa yang akan tinggal di rumah. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka ketika diputuskan Michael dan si bisu akan berada di rumah. Michael tentunya tidak terima ketika dia sebenarnya yang pandai dalam memakai senjata malah disuruh tinggal di rumah bersama si bisu. Setelah itu, Lucas, Sharon, Nathan, dan Jonah melakukan penyisiran dan menemukan mayat yang diikat pada sebuah pohon seperti yang mereka temukan di malam sebelumnya. Di tempat berbeda, Michael yang bersama si bisu, dia mengatakan mengapa dia ditinggalkan di sini sementara dia yakin kalau dia berada di sini untuk sesuatu yang sangat penting. Lalu tiba-tiba mereka mendengar ada suara teriakan dari dalam hutan dan dia menyuruh wanita bisu ini untuk masuk ke dalam rumah. Teriakan itu juga didengar oleh Jonah dan kawanannya. Sedangkan Michael yang sedang mencari sumber suara tersebut menemukan ada seseorang yang terjerat di kawat berduri. Kembali di scene di mana Jonah bersama rekan-rekannya, di sini Nathan sedang melemparkan kerikil-kerikil ke suatu tempat. Mungkin itu keisengannya saja, namun ketika lemparan berikutnya mereka mendengarkan sebuah bunyi yang sepertinya menyentuh sebuah besi. Mereka sempat terdiam lalu mencoba untuk membongkar ranting-ranting kayu yang menutupi benda tersebut. Ternyata itu adalah 2 buah mobil. Siapakah sebenarnya yang menyembunyikan mobil tersebut? Apakah ada orang lain ataukah mereka yang melakukannya? Beralih ke scene di mana Michael menemukan lelaki yang terjerat di kawat berduri ini, dia berusaha untuk menolongnya, namun tiba-tiba dia malah diserang. Sepertinya dia adalah salah satu orang yang terinfeksi yang diceritakan di dalam film ini. Michael yang dijerat oleh kawat berduri di bagian lehernya, ia pun tidak bisa membela dirinya. Jonah dan kawan-kawan yang menemukan 2 mobil tadi, akhirnya mereka bisa menghidupkan mobil-mobil tersebut. Namun Lucas menemukan sebuah foto, yaitu Sharon, Michael, Nathan, si bisu, dan Lucas. Tidak ada Jonah di dalam foto tersebut, namun Jonah di sini membela dirinya, mungkin saja kan foto tersebut dia yang mengambilnya. Namun Lucas tetap beranggapan bahwa Jonah adalah orang jahat dari antara mereka semua. Mereka tiba-tiba melihat si bisu memohon bantuan kepada mereka bahwa Michael dalam keadaan kritis. Michael yang sudah terjerat dengan kawat berduri memang pada akhirnya dia pun meninggal dunia. Lelaki yang terinfeksi yang terjerat di kawat berduri itu lalu dibunuh oleh Jonah. Setelahnya, scene pun berpindah kepada Sharon dan Jonah yang melakukan perjalanan untuk mencari tahu informasi yang lain. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah bangunan dan mereka menemukan bahwa itu adalah sebuah shelter atau seperti tempat pengungsian ya. Mereka melihat angka 18 sama persis dengan angka yang dilingkari di sebuah kalender di depan lemari es, namun mereka masih belum mengetahui apa sebenarnya angka 18 tersebut. Ketika Sharon sedang bercermin, dia melihat ada sekelabat bayangan di belakangnya, ada seseorang yang berlari. Mereka berusaha untuk mengikutinya dan mereka menemukan ada orang yang masih hidup di dalam ruangan tersebut. Sementara itu, si bisu, Lucas, dan Nathan yang berada di rumah, mereka menyaksikan sepertinya ingatan Lucas mulai kembali satu persatu. Dia sepertinya melihat bahwa dia sangat mengenali wanita bisu ini. Lalu tiba-tiba dia juga menyakiti wanita bisu ini dan dia pun juga bingung apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Jonah yang saking inginnya mendapatkan informasi lebih ketika dia ingin memasuki gedung tersebut, anak kecil ini menyuruhnya untuk pergi. Sharon berusaha untuk menenangkan Jonah dan ketika mereka berdebat, mereka di sini sepertinya mulai mengetahui bahwa mungkin mereka di masa sebelum mereka hilang ingatan, mereka saling mengenal satu sama lain. Di rumah mereka, Lucas sedang beristirahat dan Nathan mengatakan kepada wanita bisu ini sepertinya dia memiliki masalah dengan matanya. Lalu wanita ini pun membawa Nathan untuk menyusuri daerah setempat dan ketika mereka menemukan gubuk semalam, sepertinya wanita yang terinfeksi yang berada di dalam gubuk semalam tersebut sudah pergi kabur. Setelahnya Nathan yang ingin mengetahui siapa sebenarnya dirinya, dia pun memutuskan untuk pergi berjalan seorang diri. Dia menemukan sebuah tempat yang lain, dia juga menemukan sebuah kacamata yang berkemungkinan itu adalah kacamata miliknya. Dia pun mulai mendapati ingatan di masa lalunya. Berpindah ke wanita bisu ini yang kembali pulang ke rumah, ternyata Lucas sudah sadar.
Lukas berusaha untuk mencari informasi dan pergi ke ruang bawah tanah dan dia menemukan sesuatu yang berbeda. Dia mendapati ruangan tersebut sepertinya itu adalah sebuah lab, juga adanya ruang kontrol CCTV, yaitu CCTV yang dipasang di ruangan bilik-bilik tempat perawatan ini yang dilihat oleh Nathan sekarang. Nathan melihat ada seorang wanita yang sedang terinfeksi berada di dalam penjara tersebut. Dia juga melihat kawanan lain yang sepertinya juga terinfeksi. Sementara itu, Lukas yang menemukan sebuah kamera, ia melihat di sana bahwa dirinya dalam keadaan yang buruk, yaitu sepertinya dia dulu pernah terinfeksi. Dia diberikan obat oleh Jonah, namun dia beranggapan bahwa Jonah sedang menggunakan dirinya untuk sebuah eksperimen. Intinya Lukas tetap menganggap Jonah adalah orang jahat di sini. Jonah dan Sharon yang dalam perjalanan kembali ke rumah sempat terjadi percakapan di antara mereka. Walaupun Jonah dan Sharon tidak mengetahui masa lalu mereka, Sharon di sini yakin kalau Jonah sebenarnya bukanlah orang jahat. Ketika mereka hendak kembali pulang ke rumah, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka bertemu dengan penduduk setempat, namun ternyata mereka dalam keadaan sakit. Ketika Jonah memanggil mereka, mereka malah balik mengejar Sharon dan Jonah, sepertinya mereka hendak menyerang. Jonah dan Sharon pun berusaha untuk melarikan diri dan masuk ke mobil, dan ternyata mobilnya malah mogok. Jonah berusaha untuk mendorong mobil tersebut, dan sesaat ketika kawanan itu hendak menyerang mereka, mereka pun tiba-tiba berhenti. Ternyata yang menghentikan penduduk yang ingin menyerang itu adalah mayat-mayat yang tergantung. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa maksud dari semua ini? Sekembalinya Jonah dan Sharon ke rumah mereka, Lukas malah menodongkan senapan kepada Jonah. Lukas mengatakan bahwa Jonah lah orang yang jahat di antara mereka dan dialah yang menyebabkan mereka semua kehilangan ingatan. Lukas lalu memperlihatkan kamera tersebut kepada Sharon dan menyuruh Sharon untuk mempercayainya. Sebenarnya isi dari rekaman di kamera itu tidaklah sepenuhnya. Tetapi Sharon yang hanya melihat rekaman itu, dia pun ikut beranggapan bahwa Jonah adalah orang yang jahat. Ditambah lagi, dia juga menemukan luka yang sama di lengannya, seperti yang dimiliki oleh Lukas, yaitu suntikan di mana seolah-olah mereka dijadikan bahan percobaan. Sharon pun menangis dan Jonah dibawa oleh Lukas untuk dibuang ke dalam lubang mayat. Jonah disuruh paksa oleh Lukas untuk memasuki lubang tersebut, dan ketika dia berada di atas mayat-mayat itu, dia pun kembali memiliki ingatan ketika dia sedang menghadapi seorang zombie dan juga ingatan bersama teman-temannya. Entah mungkin pengaruh obat atau pengaruh eksperimen yang gagal atau apalah itu, sepertinya di sini Lukas mulai kehilangan kewarasannya. Lukas lalu menggoda Sharon dan dia juga menyerang wanita bisu ini. Apakah mungkin Lukas pernah terinfeksi atau bagaimana? Namun ketika dia hendak menyerang wanita bisu ini, ada Sharon yang datang menggagalkannya. Sharon menembaki Lukas, namun Lukas berhasil kabur. Sementara itu, Jonah yang berada di dalam lubang pembuangan mayat, dia kembali ditolong oleh seseorang, yaitu wanita bisu tadi. Dia akhirnya kembali ke permukaan dengan tali tambang yang diberikannya. Kembali ke Sharon, dia menemukan hal yang lain, yaitu sebuah penelitian. Dia juga menemukan hal-hal yang berhubungan dengan otak manusia. Apakah mungkin mereka adalah seorang peneliti yang meneliti otak manusia yang diserang oleh penyakit berbahaya? Sementara itu, Jonah yang ditemani oleh wanita bisu, dia kembali pergi ke tempat pengungsian. Jonah menemukan sebuah kotak, lalu tiba-tiba di dalam pikirannya teringat sesuatu hal di masa lalu dan mana ia juga mengenal kotak tersebut. Dia mengingat sebuah peta, namun ketika dia hendak menuliskannya, dia tidak begitu ingat dan dia pun merasa kesal. Ketika Jonah kembali menyusuri tempat tersebut, dia menemukan manusia-manusia yang sepertinya sudah terinfeksi dan terlihat tidak waras. Mereka ada yang membentur-benturkan kepala dan hendak menyerang Jonah. Jonah yang melakukan perjalanan kembali pulang, dia menemukan ada kawanan yang masih selamat. Dia pun turun dari mobil dan menyapa wanita tersebut. Ternyata wanita ini mengenalinya. Wanita tua ini menyuruh Jonah untuk pergi. Ditambah lagi di dalam mobil wanita tua tersebut ada seseorang yang terinfeksi. Jonah pun malah makin bertanya-tanya sebenarnya siapa dirinya, mengapa wanita itu mengenalinya dan menyuruh dia untuk pergi. Jonah pun menemukan di sebelah itu ada sebuah mobil yang sepertinya dalam keadaan kondisi setelah kecelakaan. Dia juga melihat sebuah box yang berada di dalam ingatannya sebelumnya. Ternyata di dalam box itu terdapat vaksin untuk sebuah virus yang menyerang otak manusia. Dia kembali kepada ingatannya di mana dulu dia pernah mengirimkan kotak tersebut yang berisikan vaksin dengan bantuan seseorang untuk mengantarkannya, namun ternyata orang itu mengalami kecelakaan. Jonah pun menemukan surat menyurat di dalam mobil tersebut dan ia akhirnya mengetahui bahwa dirinya adalah seorang dokter. Jonah adalah dokter sebagai pemimpin dalam penelitian ini.
Sebenarnya vaksin dari virus tersebut sudah ditemukan, namun karena dia hilang ingatan, maka progresnya semakin melambat. Jonah juga kembali teringat bahwa Sharon sebenarnya adalah istrinya. Setelahnya Jonah melihat ada seseorang yang lewat, ternyata itu adalah Lucas. Lucas malah menabrak mobilnya Jonah dan dia terlihat dalam kondisi yang tidak baik. Jonah mendapatkan ingatan masa lalunya, ternyata Lucas memang sudah sempat terinfeksi. Lucas yang merasa dirinya dulu dimanfaatkan oleh Jonah, sebenarnya dia diberikan suntik vaksin. Tapi mungkin suntik vaksin tersebut sedikit terlambat, jadinya virus yang masuk ke dalam dirinya malah terlihat saat ini. Jonah mengatakan bahwa Lucas masih bisa diselamatkan dengan vaksin yang dia temukan, namun dia malah diserang oleh Lucas. Namun pada akhirnya Lucas tetap tidak bisa diselamatkan. Jonah pun mendapatkan ingatan di masa lalunya ketika dia sempat berdebat dengan rekan-rekannya satu tim. Tentunya mereka sempat berselisih dulu dan dia juga memarahi teman satu timnya ketika ada pasien yang terinfeksi yang lolos. Di sini terkuak bahwa sebenarnya dulu Jonah sudah menyuntikkan semua rekan-rekannya, yaitu dengan suntik vaksin agar mereka dalam kondisi selamat dari virus. Itulah jawaban dari mengapa mereka semuanya kehilangan ingatan. Begitupun dengan Nathan, ia pun mendapatkan ingatan masa lalunya kembali. Sharon yang mendapati Nathan kembali ke rumah, dia juga akhirnya menemukan ingatan masa lalunya dan mereka pun berpelukan. Sementara itu, Jonah yang berusaha untuk pulang dan mengatakan pada semuanya tentang ingatan yang ia miliki, bahwa dulu dialah yang menyuntikkan vaksin kepada semua rekan-rekannya sehingga mereka kehilangan ingatan. Lalu ketika dia hendak membuang sebuah mayat, dia diserang oleh zombie yang lain. Dia pun masuk ke dalam lubang dan untuk itu dia juga harus menyelamatkan dirinya dengan menyuntikkan vaksin tersebut kepada dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa dia terbangun di lubang mayat dan dia juga mendapati dirinya dalam keadaan hilang ingatan. Nathan dan Sharon yang bersembunyi di rumah tersebut, mereka mendengar adanya zombie-zombie yang menyerang dari luar. Untuk perlu kalian ketahui ya bahwa sebenarnya angka 18 yang mereka lihat di depan pintu kulkas, itu adalah tanggal di mana mereka sudah menyepakati bahwa mereka harus keluar dari daerah tersebut sebelum tanggal 18. Mereka hanya memiliki waktu sampai tanggal tersebut untuk penelitian yang mana sebenarnya mereka sudah menemukan vaksinnya. Mereka dan pemerintah sudah memutuskan bahwa mereka akan keluar dari tempat tersebut sebelum tanggal 18 dan pemerintahan bersama tentaranya akan memusnahkan daerah tersebut pada tanggal 18. Namun mereka mendapatkan kesulitan karena mereka kehilangan ingatan dan mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut sebelum tanggal 18. Itulah yang berusaha disampaikan oleh si bisu namun dia tidak bisa menyampaikannya, dia juga tidak bisa bahasa Inggris. Jonah yang kehabisan bensin berusaha berlari ke rumah untuk memperingatkan semuanya yang ada di sana. Tetapi Nathan yang mungkin tidak mendapatkan ingatannya secara sepenuhnya, dia mengira tentara yang datang akan menyelamatkannya. Nathan pun keluar dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang selamat. Namun pemerintah dan tentara tidak merasakan kalau mereka adalah orang yang selamat. Mereka hanya tahunya mereka harus memusnahkan siapapun yang berada di sana pada tanggal 18. Akhirnya Nathan pun ditembak mati. Kejadian itu dilihat sendiri oleh Sharon, Jonah, dan si bisu. Jonah lalu berusaha untuk mendekati Sharon yang mana itu adalah istrinya. Mereka berdua sama-sama sudah kembali ingatannya dan mereka harus diam agar mereka tidak dibunuh oleh para tentara. Ya walau bagaimanapun ya mereka menjelaskan kalau mereka adalah orang yang selamat dan mereka adalah saintis, mereka tidak akan dipercayai. Si bisu berhasil sembunyi dari para tentara, sedangkan Jonah yang berusaha kabur bersama Sharon, dia malah diserang oleh seseorang yang terinfeksi. Sharon mendapatkan luka di punggungnya dan dia pun dibopong oleh Jonah. Sekali lagi Jonah harus kembali ke lubang mayat tersebut dan dia membawa istri bersamanya. Demi menyelamatkan diri, mereka pun kembali menyuntikkan vaksin tersebut ke tubuh mereka berdua. Ya mungkin karena ditakutkan mereka juga sudah terinfeksi kembali. Resikonya memang mereka mungkin akan kembali kehilangan ingatan mereka seperti kemarin. Sharon lalu memberikan sebuah catatan yang ia tuliskan kepada Jonah, agar suatu saat nanti Jonah ketika membacanya dia akan mengingat kembali siapa mereka. Obat yang mereka suntikan mulai bereaksi dan mereka pun perlahan-lahan mulai pingsan dan terlihat selayaknya seperti orang yang sudah mati. Para tentara membuang mayat demi mayat ke lubang tersebut. Beberapa waktu berselang, Jonah pun kembali sadar namun ia tidak mengetahui bahwa seseorang yang berada di pangkuannya adalah istrinya. Ya, tentu saja dia mengalami hilang ingatan kembali di sini, begitupun dengan surat yang berada di tangannya, ia pun melupakannya. Di dalam kertas yang dituliskan oleh Sharon berisi, "Wahai sayangku, aku sekarang ingat siapa kita berdua. Kita berdua adalah para saintis. Kita semua bertugas untuk menemukan vaksin dari virus yang membawa bumi dalam kegelapan.
Wanita bisu tersebut adalah obat yang bisa kita gunakan. Dia adalah orang yang kebal dari virus ini. Darahnya bisa membantu kita untuk membuat vaksin dalam menghadapi virus ini, dan jagalah dia dengan baik. Kamu mungkin akan menemukan kematian dan kegilaan di mana-mana. Namun kamu harus tetap berjuang dan melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Kita tidak memiliki banyak waktu dan kita harus menyelamatkan semuanya. Aku tahu ingatanmu nanti akan kembali. Dan ingatlah bahwa aku mencintaimu. Jonah yang kembali diselamatkan oleh wanita bisu tersebut, mereka pun mulai mendapati bahwa banyak kematian di sekitar mereka. Karena itulah film ini dijuluki sebagai open grave, yaitu kuburan terbuka, di mana saking banyaknya mayat di muka bumi ini, mereka hanya diletakkan di sebuah lubang yang sangat besar. Film ini seperti layaknya film zombie kebanyakan ya, namun mereka memiliki ending yang jelas, seperti mereka menemukan obat walaupun mereka menghadapi berbagai rintangan sebelumnya. Film ini juga menemukan plot twist di endingnya ketika mereka akhirnya mengetahui siapa sebenarnya yang baik di sini. Jonah yang awalnya dikira sebagai tokoh jahat, ternyata dialah pemimpin dalam penelitian menemukan vaksin dari virus tersebut. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.